Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman media, ya, terima kasih telah hadir di rumah saya yang di desa ini. Ya, ini di desa Jatikarya Bekasi gitu. Kenapa begitu? Karena aku dulu anak desa, jadi tentara di Kopassus juga di hutan terus. Ya. Jadi saya harus kembali ke habitat saya ya seperti ini. Rumah ini memang saya rancang seperti di tengah-tengah hutan gitu kan. Ya cari tanahnya yang murah gitu. Baik ya, tadi saya sudah berbicara dan kedatangan tamu istimewa saya, calon gubernur Mas Pramono dengan Sidul gitu ya. Dan Mas Pramono ini saya minta maaf karena sudah ngubungin saya sebenarnya sudah minggu-minggu lalu. Hanya karena waktu yang cocok maka baru hari ini bisa terlaksana. Saya sendiri dengan Mas Pram ini bukan kemarin sore kenalnya, sudah sangat lama, bahkan saya nggak ingat kapan gitu. Dan beliau ini sudah berapa kali ke rumah saya juga. Ya dulu dengan Mbak Mega juga pernah sendiri juga. Udah lama ya kan. Dan juga pada saat pemerintahan Pak Jokowi yang periode pertama bersama-sama di kabinet, beliau sebagai sekretaris kabinet, saya sebagai kepala BIN, jadi makin akrab. Itu dengan calon gubernurnya. Nah dengan Sidul ini yang paling saya ingat adalah saat saya Panglima terpilih jadi gubernur dan saya harus pindah rumah dari jalan Tengku Umar ya, di sebelah perempatan itu harus pindah ke rumah dinas gubernur di Taman Suropati. Itu kalau ditarik garis lurus hanya 100 meter saja, tapi lalu diacarakan sama Sidul, sama Mandra, sama ceweknya siapa? Modi, ya Jainal ya. Dia yang merancang Bang Yos pindah, Pak Sutioso pindahnya terus dengan adat Betawi. Jadi rancang yang harusnya 100 meter tadi dikelilingkan di jalan Imam Bonjol, Diponegoro gitu, saya disuruh naik andong, barang-barang saya dimasukkan di opletnya Sidul, ya, disupirin Mandra. Itu sangat terkenang sekali bagi saya ya. Dan yang paling terkesan nggak pernah saya lupakan adalah nama Bang Yos adalah yang ngasih itu Sidul, itu yang ngasih nama Bang Yos. Begitu lebih dikenal dari nama saya aslinya ya, sampai cucu saya kalau ditanya kamu cucu siapa? Cucunya Bang Yos. Ya terima kasih ya Sidul ya. Saya tadi sudah bicara bertiga ya, tentu saja sebagai senior saya terbuka ya. Calon siapapun yang akan silaturahmi, ya monggo saja silahkan, saya terbuka. Dan kewajiban saya juga untuk membagi atau sharing pengalaman saya selama 10 tahun jadi Gubernur DKI Jakarta. Tadi sudah saya ceritakan kalau umum melihat Jakarta secara betul seperti apa dari aspek geografis, demografis, kondisi sosialnya. Sudah saya ceritakan juga masalah-masalah klasik yang nggak selesai-selesai seperti macet, banjir, pendidikan dan sebagainya. Dan juga saya ceritakan ganti tape ya, nanti kalau insya Allah terpilih ya, saya pesen ini. Jadi seperti apa yang kita bicarakan, saya persilakan para calon sendiri yang ingin menyampaikan kepada Anda semua. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bang Yos yang saya hormati, Bang Dul dan juga teman-teman sekalian. Saya secara pribadi dengan Bang Yos, seperti yang disampaikan Bang Yos, mempunyai hubungan yang sangat-sangat panjang. Bahkan pencalonan Bang Yos di tahun 2002, waktu itu secara langsung saya juga terlibat. Karena pada waktu itu Bang Yos tidak membayangkan akan dicalonkan oleh Ibu Mega. Karena pemilihannya masih di DPRD dan kita pasti menang. Karena PDI pada waktu itu dominan sekali di DPRD Jakarta. Saudara-saudara sekalian, Bang Yos ini memang legend untuk Jakarta. Beliau memimpin Jakarta dari tahun 97 sampai 2007. Peninggalannya banyak banget, termasuk Transjakarta, Rumah Susun, termasuk Giant Seawall. Itu bukan hal yang baru. Salah satu penggagas utamanya adalah Bang Yos.
LRT, MRT itu sudah dibahas juga di zaman Bang Yus. Hanya memang untuk memimpin Jakarta tidak bisa secara menyulap dalam waktu pendek merubah segala sesuatunya. Kelebihannya Bang Yos, kepemimpinannya kuat, tetapi beliau juga mendengarkan para ahlinya untuk itu. Salah satu peninggalan yang legend di Jakarta yang mungkin generasi sekarang tidak mengetahui, dulu ada, mohon maaf, tempat prostitusi paling besar, namanya Kramat Tunggak. Karena keberanian Bang Yos, Kramat Tunggak itu 4.000 kakak di 4.000 lebih ya? Ya, banyak kali kalau semua pekerja dan imbalannya termasuk tukang cuci, tukang parkir. Lebih lah pokoknya. Itu ditutup oleh Bang Yos. Dirubah menjadi Islamic Center. Jadi tempat yang dulunya disebut dengan Haram Jadah menjadi tempat sajadah. Inilah Bang Yos yang melakukan. Termasuk kemudian pemagaran Monas itu bukan sekarang-sekarang. Bang Yos waktu pemagaran Monas itu demo terus-menerus dilakukan. Tapi ya namanya Bang Yos kalau udah punya keyakinan ya beliau maju aja, walaupun waktu itu demonya luar biasa, termasuk yang akhirnya demonya terakhir-akhir menjadi teman kita semua. Ada hal yang tidak orang tahu, air terjun menari itu gagasan utamanya sebenarnya dari Bang Ali, tetapi Bang Yos ya yang kemudian mewujudkan, karena Bang Yos mungkin udah melihat dunia, melihat Vegas dan sebagainya, sehingga air terjun itu, air menari itu pada waktu itu hal yang luar biasa di Monas. Saudara-saudara sekalian, sebelum nanti saya memberikan kesempatan